Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Saudara, banyak orang menilai penderitaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada orang mengatakan penderitaan ada sebuah hal yang tidak baik, atau bisa dikatakan penderitaan itu sesuatu kesulitan atau rintangan yang membuat kita susah untuk berkembang. Tapi ada orang mengatakan bahwa penderitaan adalah kesempatan untuk kita merasakan sesuatu yang jauh lebih baik. Pertanyaannya, bagaimana sudut pandang daripada anak-anak Tuhan? Secara Kristiani, kita bisa katakan bahwa penderitaan seringkali boleh kita pandang sebagai bagian daripada rencana Allah yang lebih besar. Meskipun memang tidak menyenangkan, tapi penderitaan dapat memiliki tujuan ilahi seperti membentuk karakter kita, menguji iman kita, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Penderitaan juga bisa menjadi caranya Tuhan untuk mengungkapkan kasih-Nya, lalu mengajarkan kita tentang sebuah kesabaran, dan juga memberikan kesempatan untuk kita bertumbuh secara rohani. Boleh katakan amin? Di Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi artinya memang penderitaan adalah kesempatan bagi kita semua untuk dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Jadi ya lebih mulialah penderitaan kita itu, ya nggak ada apa-apanya. Amin. Oke, sekarang ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi? Nah, pertanyaan ini tidak asing ya. Bahkan sering keluar dari bibir orang percaya saat badai hidup menerpa, saat masalah terjadi, saat kesulitan terjadi. Di tengah tangisan, kekecewaan, bahkan ketidakadilan, hati kita sering berteriak, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan terjadi? Namun alih-alih menjauh, Alkitab justru mengundang kita masuk lebih dalam ke dalam misteri penderitaan untuk menemukan kasih Tuhan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Benar, hidup kita tidak boleh jauh daripada iman. Saudara, bicara iman, bicara percaya. Bicara kita percaya kepada Tuhan, dan berikutnya adalah bicara Tuhan percaya kepada kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So, hari ini, jika kita mengalami penderitaan, bisakah kita melihat dengan kacamata iman? Bisakah kita tetap percaya? Bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, berikutnya kita lihat adalah kenyataannya. Penderitaan bukan tanda Tuhan menjauh. Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi, sudah jelas tertulis oleh pemazmur bahwa kemalangan orang benar banyak, saudara. Jadi jangan takut menderita, jangan takut mengalami kesulitan, jangan takut menghadapi masalah. Mengapa? Karena Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Kita perlu membedakan antara penderitaan karena dosa atau penderitaan karena kebenaran. Seringkali kita menderita karena dosa, maka kita menikmati hukuman daripada Allah yang harus kita terima, kita pikul. Tapi penderitaan karena kebenaran, maka kita harus sadari juga belum tentu langsung menerima berkat. Seringkali orang mengidentikan, ya saya menderita kebenaran langsung diberkati. Tuhan sangat rindu memberkati orang-orang yang melakukan kebenaran. Tapi seringkali Tuhan berikan dulu berkat rohani, sehingga kita tidak memandang bahwa itu secara real kelihatan. Yaitu dengan damai, dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ingat, penderitaan karena kebenaran jauh lebih bahagia, jauh lebih mulia. Amin. So, Tuhan tidak menciptakan penderitaan, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk tujuan yang lebih dalam. Bahkan Yesus, anak Allah sendiri, tidak kebal dari penderitaan. Penderitaan bukanlah bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi. Justru sebaliknya, melalui penderitaanlah kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang kita lihat, ada 3 tujuan Tuhan di balik penderitaan. Yang pertama, untuk menyaring dan memurnikan iman kita. 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Boleh katakan amin?
Jadi Tuhan memakai penderitaan sebagai api pemurni. Seperti emas dibersihkan dari kotoran. Saat hidup nyaman, iman bisa menjadi dangkal. Tapi dalam penderitaan, iman menjadi nyata dan murni. Amin. Yang kedua, untuk apa, saudara? Untuk mengubah karakter dan membangun ketekunan. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi buat saudara dan saya, ada tujuannya. Tujuan Tuhan adalah supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita berubah karakter dan kita membangun yang namanya ketekunan. Roma 5 ayat ke-3 sampai ke-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, Roma 5 ayat ke-3 dan ke-4 mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada amin. Tuhan lebih peduli pada karakter kita dibanding kenyamanan kita. Kadang yang menyakitkan justru yang menyelamatkan. Contoh, Yusuf di Mesir. Dari sumur ke penjara hingga ke istana. Setiap penderitaan adalah panggung pelatihan rohani. Amin. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan di balik penderitaan adalah untuk membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus mengalami duri dalam daging. Ia memohon agar itu diangkat. Tapi Tuhan tak mengangkat penderitaannya. Tapi Tuhan mengungkapkan kasih karunia-Nya. Jadi dalam penderitaan kita harus sadar bahwa Tuhan saja sudah cukup. Tidak perlu yang lain. Perlu Tuhan aja. Hanya Tuhan saja. Kita nggak ingin yang lain. Mengapa? Karena saat semua ditarik dari kita, kita baru sadar. Kita menemukan satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang keempat, untuk menghibur orang lain lewat pengalaman kita. Di 2 Korintus 1 ke-4 dikatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan tidak menyanyiakan penderitaan kita. Luka yang disembuhkan akan menjadi obat bagi orang lain. Kita jadi saluran penghiburan, bukan dari teori, tapi dari kesaksian nyata. Amin. Contoh nyata siapa? Kita lihat Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat ke-3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Lihat, bayangkan. Yesaya 53 ke-3 dikatakan dihina, dihindari orang. Saudara, Yesus menderita bukan karena ia berdosa loh. Tapi karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Jadi penderitaan Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa Tuhan tidak jauh dari penderitaan manusia. Ia justru turun dan ikut merasakan penderitaan kita. Amin. Nah, sebagai penutup, kita lihat di Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tapi Dia berjanji akan menyertai dan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan yang kekal. Jadi terkadang Tuhan tidak menenangkan badai, tapi Tuhan menenangkan anak-anak-Nya di tengah badai itu. Nah, kita lihat aplikasinya bagaimana. Bapak Ibu semua, saat kamu menderita, jangan putus asa. Berdoalah dan tetap setia. Bersyukurlah di tengah proses, karena Tuhan sedang bekerja. Yang ketiga adalah cari Tuhan, bukan mencari jawaban. Temukan damai dalam hadirat-Nya. Yang keempat adalah bagikan penghiburanmu kepada orang lain yang sedang terluka atau yang sedang menderita. Dan yang kelima adalah percayalah bahwa penderitaanmu akan membawa kemuliaan. Saudara, meskipun penderitaan bisa terasa berat dan sulit, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa penderitaan memiliki tujuan ilahi dalam rencananya Tuhan. Dengan iman dan pengharapan, kita dapat melewati masa-masa sulit dan belajar dari pengalaman penderitaan untuk bertumbuh dalam kasih, dalam iman, dalam hikmat Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.